Pernahkah kita merasa lelah atau muak dengan dinamika komunitas? Saat ada ketidakberesan di paroki atau pelayanan, betapa mudahnya bagi kita untuk mengeluh, menuntut, atau sekedar melempar tanggung jawab. Kita sering merasa paling benar, lalu perlahan mundur dan puas hanya menjadi penonton. Dalam Injil esok hari, Yesus berkata dengan sangat mutlak, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tapi ingat, jalan yang dimaksud Kristus bukanlah jalan tol bebas hambatan, apalagi karpet merah menuju kenyamanan pribadi. Jalan Kristus adalah jalan keterlibatan dan pengorbanan berdarah-darah. Lihatlah realitas gereja perdana dalam bacaan pertama. Ketika muncul masalah, ketidakadilan dalam pelayanan sehari-hari, para rasul tidak lari bersembunyi di balik doa-doa yang mengawang di atas awan. Mereka juga tidak sekedar memberikan motivasi murahan kepada janda-janda yang terabaikan. Mereka bertindak konkret dengan memilih 7 diakon untuk turun melayani meja. Iman mereka membumi. Spiritualitas mereka diterjemahkan ke dalam struktur pelayanan yang adil dan nyata. Inilah mengapa Santo Petrus dalam bacaan kedua mengingatkan kembali identitas sejati kita. Kita dipanggil untuk menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Batu hidup berarti kita kokoh, aktif menopang struktur, dan rela bergesekan untuk saling terhubung dengan saudara yang lain. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah kita selama ini sungguh menjadi batu hidup atau justru menjadi batu sandungan? Karena ego, gosip, dan kemalasan kita, Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Christus Vivit menampar mentalitas apatis semacam ini. Dengan sangat keras beliau menegaskan, jangan mengamati kehidupan dari balkon. Yesus tidak tinggal di balkon. Ia melibatkan diri. Jangan menjadi orang Kristen di balkon, melainkan libatkanlah dirimu di sana. Kekristenan tanpa turun tangan adalah omong kosong. Mengaku Kristus sebagai jalan berarti kita juga harus berani kotor tangan mengurus sesama, melayani dari bawah, dan memperbaiki apa yang rusak di dalam komunitas kita. Apa yang harus kita ubah? Yang pertama adalah berhenti menjadi penonton. Berhentilah mengkritik hanya dari luar. Jika ada yang salah dalam komunitas atau pelayanan kita, jadilah bagian dari solusi konkret, bukan sekedar penambah masalah. Yang kedua, jadilah batu hidup. Jangan biarkan ego pribadi menghancurkan persekutuan. Mulailah melayani dengan kerendahan hati, karena disitulah kita benar-benar sedang berjalan bersama Kristus. Mari kita turun dari balkon kesombongan kita. Selamat menjadi batu hidup yang nyata bagi gereja. Tuhan memberkati.